Ya, shalom. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi ini. Biarlah ya Bab, sebelumnya kita mulai segala sesuatunya dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikanmu, buat anugerahmu Tuhan, buat kasih karuniamu Tuhan, yang tiada habis-habisnya bagi kami. Kami bersyukur kalau kami masih bisa bangun Tuhan. Kami masih boleh bersekutu dengan Engkau, kami masih boleh melakukan segala sesuatunya itu karena kebaikan-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus, pimpinan-Mu Tuhan, untuk renungan pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini saya ambil judul janjinya ya dan amin. Cara Tuhan untuk memberi janjinya tidak dapat dimengerti atau dipahami oleh manusia, sebab pekerjaannya sangat dahsyat dan ajaib. Untuk mendapatkan janji Tuhan, kita harus selalu menguatkan dan meneguhkan hati untuk tetap percaya kalau Tuhan tidak pernah lupa untuk menggenapi manusia. Janji yang Tuhan berikan kepada manusia, percaya bukan hanya sekedar janji biasa. Ketika Tuhan berjanji, berbeda dengan manusia ketika berjanji. Manusia seringkali lalai, tetapi Tuhan tidak pernah lalai. Sebab yang Tuhan janjikan itu pasti, dan Dia tidak akan pernah lupa akan janji-janjinya. Mari saudara-saudara kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 29. Siapakah yang berhak mendapatkannya? Siapakah yang berhak mendapatkan janji-janji Tuhan itu? Di Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Milik Kristus adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Berbahagialah kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena Tuhan berkata, siapa ingin sampai kepada Bapa, dia harus melewat Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kita seringkali berdoa, dan saya juga sudah bersaksi untuk setiap doa-doa yang Tuhan langsung jawab atas doa-doa saya. Tetapi juga ada doa-doa yang tidak langsung Tuhan jawab. Kesaksian saya kali ini yaitu waktu mama saya sakit. Mama saya itu sakit kanker payudara. Mama saya ke dokter, ya. Nah, dokter itu harus menganjurkan untuk mama saya itu biopsi. Nah, hasil biopsi itu yang menentukan apakah mama saya bisa dioperasi atau tidak. Dan kalau memang ganas, itu tidak dapat dioperasi. Waktu itu, saya dan mama saya belum menerima Tuhan, belum benar-benar di dalam Tuhan. Tetapi saya sudah pernah mendengar tentang Tuhan, dan juga saudara saya juga pernah berbicara mengenai Tuhan. Waktu mama saya operasi, saya ada di luar ruang operasi. Di situ saya berdoa dan saya juga menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Dan setelah singkat waktu, operasi selesai. Dan besoknya hasilnya keluar kalau mama saya itu tidak dapat dioperasi. Karena kankernya itu ganas. Jadi mama saya hanya dianjurkan untuk kemo saja. Nah, secara manusia, mama saya down. Tetapi Tuhan memakai saya untuk berbicara kepada mama saya. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan segala kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dokter boleh berkata apapun, tetapi Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memutuskan segalanya. Dan dari situ iman mama saya bangkit, dan juga Tuhan memakai saudara-saudara saya untuk membawa mama saya untuk ke gereja
dan untuk lebih lagi kenal dengan Tuhan, begitu juga dengan saya. Di dalam pengobatan mama saya, itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena kemo itu kan biayanya sangat besar. Pada saat itu, uang yang ada pada saya sudah terkuras semua. Dan saya harus memakai kartu kredit untuk membayar biaya kemo itu. Dan kemo itu kan harus berkali-kali. Pada saat untuk kesekian kalinya, itu kartu kredit saya pun belum saya bayar. Nah, salahnya saya terlalu mengandalkan manusia. Puji Tuhannya, ketika saya terima Tuhan dan ikut dengan Tuhan bersama mama saya di gereja ini, saya sering mendengarkan firman Tuhan. Dan dari situ, Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pada saat itu, saya bingung harus kemana gitu loh. Akhirnya saya berharap kepada seseorang, kepada saudara saya untuk membayar pengobatan mama saya. Saya pinjam kartu kreditnya, tetapi apa yang diberikannya? Dia bilang dia tidak punya kartu kredit ataupun uang. Nah, disitulah saya merasa kecewa. Kembali lagi, puji Tuhannya, saat saya kecewa, Roh Kudus berkata kepada saya, di Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Di situ saya belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan untuk menjalankan setiap perintah-perintahnya dalam kehidupan saya. Pada saat itu memang berat dan sangat-sangat berat. Karena saya sendiri yang harus menanggung semuanya untuk orang tua saya. Tetapi kembali lagi, puji Tuhannya kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kita pada saat kita down, pada saat kita kecewa, Tuhan akan mengingatkan kembali akan firman-Nya. Pada saat itu, saya tetap berdoa, dan terus berdoa. Tuhan bilang di dalam Matius 6 ayat 14-15, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari situ, saya belajar untuk mengepaskan pengampunan orang untuk orang itu. Dan saya mengasihi orang itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya menerima janji-janjinya, tetapi juga harus menyenangkan hati Tuhan dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Salah satunya ya ini, melepaskan pengampunan. Pada saat kita melakukan perintah Tuhan, janji-janji Tuhan itu, ya dan amin, akan tercurah atas kehidupan kita. Saya membawa semuanya dalam doa. Saya membawa semua beban saya kepada Tuhan di dalam doa. Dan Roh Kudus memampukan saya untuk melakukan itu. Memang, waktu itu saya kesal, saya sakit hati. Tetapi, Tuhan yang memampukan saya untuk melepaskan pengampunan itu. Tuhan yang membalut luka saya tuh, sehingga saya bisa mengasihi orang itu. Seiring berjalannya waktu, satu hal yang selalu saya ingat dalam kehidupan saya, yaitu Matius 6 ayat 33. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya terus mengikuti setiap ibadah yang ada. Saya terus mengikuti praise and worship, juga ibadah-ibadah lain. Untuk terus mengisi kerohanian saya, untuk terus saya kuat di dalam Tuhan. Karena hanya itu, firman Tuhan yang selalu menguatkan saya.
Dan saya juga ingin mengajak saudara-saudari sekalian yang masih mempunyai orang tua, kasihilah mereka. Kita harus mengurus mereka dengan baik, karena Tuhan juga yang memberikan perintah kepada kita. Kita lihat di Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang sangat penting. Seperti yang percaya, yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya terus merawat mama saya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Walaupun saat itu tidak ada satu pintu pun yang saya lihat terbuka. Dan tidak ada pertolongan di tempat lain. Untuk saya bisa terus merawat mama saya, juga untuk pengobatan mama saya. Tetapi saya membawa itu semua di dalam doa. Dengan saya melakukan setiap perintah-perintah yang Tuhan telah tulis di dalam firman-Nya. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, saya semakin kuat dan saya dapat melewati itu semua dengan baik. Dan juga saya bisa membayar seluruh tagihan kartu kredit itu dengan baik. Dan selain saya berdoa untuk mama saya juga berdoa untuk papa saya. Saya rindu papa saya menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Apakah doa-doa saya itu juga langsung dijawab? Tidak. Sudah sekian lama saya berdoa untuk kesembuhan mama saya, untuk jiwa papa saya. Hampir 10 tahun saya berdoa untuk itu. Tetapi, apakah mama saya disembuhkan? Tidak. Tetapi Tuhan memberikan damai sukacitanya bagi mama saya. Karena saya bekerja, akhirnya saya mengambil suster untuk merawat mama saya. Tetapi, puji Tuhan, iman mama saya pun bangkit di dalam perjalanannya bersama Tuhan. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati mama saya. Dan mama saya memakai suster. Dan apa yang terjadi? Mama saya di dalam kesakitannya dia juga memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan kepada papa saya, juga kepada suster. Tetapi bukan doa saya yang dijawab, tetapi suster yang menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Hebat Tuhan Yesus. Akhirnya suster menerima Tuhan. Dan dalam kesakitannya juga mama saya juga terus mengajak papa saya untuk menerima Tuhan. Tetapi papa saya seringkali menolak dan menolak. Begitu juga dengan saya. Sampai mama saya bilang sama papa saya, nanti kalau kamu gak terima Tuhan, kita nanti gak akan ketemu. Tetapi papa saya tetap mengeraskan hati. Apakah kami menyerah? Tidak. Kami terus berdoa. Seperti orang mengetuk pintu kan tidak sekali. Kami terus berkali-kali mengetuk pintu hati Tuhan. Kami terus berkali-kali berdoa untuk itu. Dan akhirnya suatu kali pendoa berbicara kepada saya, kalau Tuhan akan mengambil mama saya. Pada saat itu hati saya sangat hancur. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan mama saya? Padahal itu doa saya. Tetapi saya melihat sendiri di dalam kesakitannya, mama saya tidak pernah mengeluh sakit. Mama saya tidak pernah mengeluh apapun.
Dan Tuhan sudah memberikan bonus berapa tahun untuk mama saya hidup dan mengenal Tuhan lebih lagi di dalam Tuhan. Daripada sebelumnya. Sebelum mama saya terima Tuhan, kalau saya berdoa, minta disembuhkan, dan mama saya sembuh, belum tentu mama saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan pada saat berdoa, salah satu pendoa itu berbicara seperti itu, saya berteriak, kenapa harus begini Tuhan? Dan pada saat pendoa berbicara seperti itu kepada saya, kurang lebih berapa tahun Tuhan kasih kesempatan buat saya tuh. Baru Tuhan memanggil mama saya. Tuhan kasih lihat sendiri. Gitu loh. Kalau dia begitu mengasihi mama saya. Cuma saya yang egois, saya ingin mama saya tetap hidup. Dan akhirnya Tuhan membukakan mata saya. Saya melihat bagaimana sengsaranya dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa makan. Tetapi tidak pernah sekalipun dia mengeluh. Akhirnya, pada suatu pagi Tuhan membukakan mata saya. Roh Kudus berkata kepada saya, kamu lihat, apakah kamu tega melihat mama kamu seperti itu? Dia sudah capek. Dia akan bahagia bersama aku. Akhirnya saya melihat, dan saya bilang, oh iya, ya ampun, kasihan sekali ya mama saya. Akhirnya saya menyerah. Saya berbicara dengan Roh Kudus. Iya, Tuhan, saya merelakan mama saya untuk ikut dengan Tuhan. Pada pagi itu, saya ngomong seperti itu. Sorenya, mama saya harus dibawa ke rumah sakit. Sampai malam, saya menemani dia di UGD. Dan itu mama saya udah sangat-sangat kritis. Dan saya juga berbicara sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tega kalau mama saya kau panggil di depan mata saya. Akhirnya mama saya dipindahkan ke ruang biasa dan adik saya yang menunggu dengan suster. Dan kami kembali ke rumah, pulang ke rumah untuk istirahat, nah nanti paginya bergantian. Tetapi begitu sampai rumah, saya diteleponin oleh adik saya kalau mama saya sudah berpulang kepada Tuhan. Dan di situ saya juga ada rasa sedih, tapi saya sudah bahagia karena saya percaya Tuhan sudah membawa mama saya, dan Tuhan mendapati kalau mama saya itu setia karena imannya itu benar-benar luar biasa. Satu lagi, janji Tuhan yang selalu saya doakan, yaitu di Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Inilah janji Tuhan. Setelah mama saya meninggal setahun kemudian, papa saya juga menyusul mama saya. Tetapi prosesnya itu papa saya sakit. Nah, Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga suka datang untuk melayani papa saya, tetapi papa saya juga belum mau. Tetapi tetap saya bawa itu di dalam doa. Dan akhirnya pada suatu kali, kamar saya kan sebelahan dengan papa saya. Saya mendengar kalau papa saya itu nyanyi lagu Natal. Lagunya seperti ini. Na 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 na. Dia nyanyinya seperti itu. Na 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 na. Na 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 na. Saya sampai kaget. Loh, kok papa saya nyanyi gitu ya? Padahal yang paling dia suka itu lagu dangdut loh. Tetapi ya puji Tuhan lah, papa saya juga mau menyanyikan lagu itu.
Singkat waktu, papa saya sakit dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu juga pada malam hari itu kan ada saya, suami saya, dan adik saya. Nah, papa saya juga pada saat itu kritis dan ruang ICU juga penuh. Dan akhirnya singkat cerita, papa saya dipindahkan ke ruangan biasa. Pada saat itu saya terus berdoa agar Tuhan menyembuhkan papa saya. Dan saya juga terus klaim janji Tuhan. Satu hal yang saya percaya gini, nggak mungkin nih Tuhan panggil papa saya. Karena kan dia belum terima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat manusia. Karena saya percaya banget akan janji-janji Tuhan. Yang iya dan amin. Akhirnya subuh jam 4:30 lah. Saya ada sendiri di rumah sakit, suami saya pulang. Adik saya sibuk mencari ruang ICU di rumah sakit lain. Pada saat itu benar-benar papa saya itu kritis benar-benar. Dan akhirnya sampai dokter, suster memompa papa saya terus-menerus. Dan di situ saya terus menangis. Saya terus berdoa. Dan akhirnya ada satu suster dari rumah sakit itu menemui saya untuk berdoa. Dan kami berdoa untuk menyerahkan papa saya ke dalam tangan Tuhan. Setelah berdoa, papa saya meninggal. Pada saat itu, saya menangis. Saya keluar dari ruangan kamar itu. Di taman saya menangis, saya menjerit sejadi-jadinya. Kenapa saya menangis? Karena saya sedih. Kenapa Tuhan panggil papa saya? Padahal dia belum terima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Itulah yang sangat saya sesali. Berjalannya waktu, akhirnya bapak saya dibawa ke rumah duka. Nah, pada saat mau pemakaman, waktu mama saya meninggal, papa saya kan yang mencari tanah pemakaman untuk mereka berdua. Saya ingin papa saya dimakamkan di tempat itu. Tetapi informasi yang dari tempat itu tidak bisa, karena sedang ada masalah di pemakaman itu, sedang ada ribut dengan penduduk di daerah sana. Jadi pernah ada yang mau pemakaman disuruh pulang lagi karena nggak bisa dimakamkan di situ, ditutup oleh warga. Nah, pada saat di rumah duka itu, saya juga bingung mau gimana. Hati saya tidak rela kalau papa saya itu dipisahkan oleh mama saya, karena papa saya yang memilih tempat itu. Dan pada saat saya kan pulang ke rumah, terus untuk rapi-rapi balik lagi ke rumah duka, saya naik ojek. Pada saat di ojek itu, saya berbicara dengan Tuhan. Tuhan, kenapa kok seperti ini? Kenapa papa saya belum terima Tuhan, kok Tuhan panggil? Akhirnya Tuhan menjawab, papa kamu udah ada sama aku. Loh, apa buktinya Tuhan, gitu kan? Ya udah Tuhan, kalau memang papa saya sudah sama Tuhan, biarlah papa saya bisa dimakamkan di tempat di mana mama saya dimakamkan. Saya berbicara dengan Tuhan seperti itu. Dan akhirnya, pada saat mau dimakamkan, besoknya mau dimakamkan, bagian kantor itu memberitahu kepada saya, kalau papa saya bisa dimakamkan di tempat di mana mama saya dimakamkan. Dan pada saat itu juga, Ibu Gembala berbicara kepada saya, kalau papa saya udah terima Tuhan,
pada saat dia datang ke rumah saya. Dan Bapak saya mau menerima Tuhan dan mengikuti setiap tuntunan Ibu Gembala kepada Bapak saya. Dan puji Tuhan, saat itu saya sangat-sangat bersuka cita. Dan saya lebih-lebih yakin dan percaya akan janji-janji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita berkata, kenapa doa saya kok gak dijawab? Kenapa? Ada satu hal yang ingin saya bagi. Seringkali jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh keluarga kita. Untuk teman-teman dan saudara-saudariku yang terkasih, yang saudara-saudaranya belum menerima akan Tuhan, jangan pernah menyerah, tetaplah doakan mereka. Saya juga sampai saat ini tidak berhenti berdoa untuk saudara-saudara saya. Dan saya juga percaya suatu saat nanti mereka juga akan menerima engkau. Menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Janji Tuhan adalah kepastian yang tidak pernah berubah sampai kapanpun. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Apapun keadaan kita saat ini saudara-saudariku, jangan pernah menyerah, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Satu hal yang harus kita percaya, Tuhan selalu punya jalan keajaiban bagi kita semua. Dia sanggup mengubah segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang selalu menopang dan menggendong kita. Tidak pernah Dia biarkan kita bergumul sendiri. Seperti waktu saat saya menghadapi pengobatan mama saya itu, saya merasa tersendiri. Tetapi puji Tuhan, saya mempunyai komunitas yang baik. Saya terus mencari Tuhan dan melakukan setiap perintahnya. Di Matius 6 ayat 33 itu, saya lakukan itu. Kasih dan pemeliharaannya tidak pernah berubah. Tetaplah menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah setiap perintah-perintahnya dalam hidup kita. Milikilah keyakinan bahwa kita pun pasti sanggup menjalani hari-hari ke depan dan menyongsong hari esok yang penuh pengharapan bersama Tuhan. Kasihilah orang tuamu. Teruslah menyayangi mereka. Karena Tuhan telah berjanji, Dia akan memberikan panjang umurmu dan Dia akan membuat kalian semua bahagia. Dalam menjalani perintah-perintah Tuhan, kita tidak akan rugi sedikit pun. Karena kita akan lebih naik dan naik lagi. Dan kita akan naik kelas untuk rohani kita di dalam Tuhan. Apapun permasalahan kita saat ini, seberat apapun itu, tetaplah membawa itu semua di dalam doa. Dan lakukanlah sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Dan teruslah menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau pimpin kami semua Tuhan. Sehingga ya Bapa kami boleh lebih lagi mengerti kehendak-Mu. Kami boleh lagi mengerti isi hati-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk selalu melakukan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, itu yang akan membuat kami kuat. Itu yang akan membuat kami bisa menghadapi segala sesuatunya dengan baik bersama Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang Allah Maha Tahu. Tuhan yang Maha Mengerti. Tuhan yang Maha Peduli dan Tuhan yang Maha Sanggup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Berikan kerinduan kepada kami untuk lebih lagi dan lebih lagi akan kebenaran firman-Mu. Sehingga ya Bapa, kami benar-benar hidup di dalam Engkau. Dan Engkau mendapati kami tetap setia kepadamu Tuhan. Dan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh sepadan dengan Engkau Yesus pada saat Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetaplah berdoa saudara-saudara dan tetaplah terus mengasihi orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati.